Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu saya sebagai moderator Rami Putri, NIM 19002135, bersama anggota kelompok saya, Fardela Putriani, Ira Wahyuni, Khairatul Ulmi, dan Saskia Ayu Sandra. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pembinaan yang akan dijelaskan oleh Khairatul Ulmi. Kepada Ulmi dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Khairatul Ulmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembinaan. Jadi, pengertian pembinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yang diterbitkan oleh Balai Pustaka menjelaskan bahwa pembinaan itu berasal dari kata bina, yang berarti pelihara, mendirikan atau mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju, dan lebih sempurna. Jadi sedangkan kata pembinaan berarti proses atau usaha dan kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna memperoleh hasil yang baik. Jadi kata pembinaan ini dimengerti sebagai terjemahan dari kata training yang berarti latihan, pendidikan, dan juga pembinaan. Menurut Hawi, dalam bukunya tahun 2013, beliau berkata, pembinaan menekankan manusia pada segi praktis, pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan. Jadi, Akmal Hawi ini juga mengatakan kata pembinaan itu dimengerti sebagai terjemahan dari kata training yang berarti latihan, pendidikan, dan juga pembinaan. Dan pembinaan itu adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Jadi guru yang ideal itu adalah guru yang secara terus-menerus mengembangkan pengetahuan, mengasah keterampilan, serta mengadaptasi berbagai permasalahan untuk menjadi guru yang terbaik. Jadi agar kelangsungan pekerjaan guru tetap mempunyai lingkungan yang baik, memiliki semangat yang tidak padam, maka perlu pembinaan. Jadi pembinaan yang dimaksud adalah keadaan yang membuat guru terus-menerus dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilannya. Jadi pembinaan keprofesional seorang guru pada dasarnya itu tumbuh melalui proses pengasahan atau melalui proses pembinaan akademik. Jadi artinya seorang guru telah melalui pembinaan akademik sudah pasti tumbuh pembinaan keprofesionalan sesuai dengan bidang di pembinaan ilmu tersebut. Jadi pendidikan dan keprofesional yang ditekuni seorang pendidik ini maka tidak dikatakan profesional bila seorang guru dalam pembinaan akademik mengalami kendala. Jadi idealnya pemerintah, asosiasi pendidikan dan juga guru serta satuan pendidikan yang memfasilitasi guru untuk mengembangkan kemampuan yang bersifat kognitif. Jadi berupa pengertian dan pengetahuan. Jadi afektif berupa sikap dan nilai maupun performansi berupa perbuatan-perbuatan yang mencerminkan pemahaman, keterampilan, dan sikap. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada Ulmi. Baiklah, materi yang kedua yaitu tentang pengertian kompetensi yang akan dijelaskan oleh Ira Wahyuni. Kepada Ira dipersilahkan. Saya Ira Wahyuni akan membacakan materi mengenai pengertian kompetensi. Menurut Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kompetensi merupakan kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan dan memutuskan sesuatu hal. Kompetensi yang ada dalam bahasa Inggris adalah kompetensi atau competence, merupakan kata benda yang diartikan yang pertama sebagai kecakapan, kemampuan, kompetensi. Yang kedua yaitu wewenang. Kata sifat dari kompetens adalah kompeten yang berarti cakap, mampu, dan tangkas. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesian. Kompetensi merupakan syarat yang harus dimiliki guru agar dapat melaksanakan tugas dengan profesional sehingga mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kompetensi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja seseorang, apakah seseorang tersebut bekerja dengan baik atau buruk.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kompetensi merupakan suatu karakteristik dasar dari seseorang yang dapat atau memungkinkannya memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, atau situasi tertentu. Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku seseorang. Kompetensi merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu yang dihasilkan dari proses belajar. Selama proses belajar inilah stimulus akan bergabung dengan isi memori dan menyebabkan terjadinya perubahan kapasitas untuk melakukan sesuatu. Apabila individu sukses dalam mempelajari cara melakukan satu pekerjaan yang kompleks dari sebelumnya, maka pada diri individu tersebut pasti sudah terjadi perubahan kompetensi. Kompetensi profesional dapat diduga berpengaruh pada proses pengelolaan pendidikan sehingga mampu melahirkan keluaran pendidikan yang bermutu. Keluaran yang bermutu dapat dilihat pada hasil langsung suatu pendidikan yang berupa nilai yang dicapai oleh peserta didik atau siswa, dan dapat juga dilihat dari dampak pengiring, yakni di masyarakat. Selain itu, salah satu unsur pembentuk kompetensi profesional guru adalah tingkat komitmennya terhadap profesi guru dan didukung oleh tingkat abstraksi atau kemampuan menggunakan nalar. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ira. Materi selanjutnya yang ketiga yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang pengertian pembinaan kompetensi mengajar. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu materi tentang pengertian pembinaan kompetensi mengajar. Pembinaan kompetensi guru merupakan proses perubahan kemampuan profesional guru secara bertahap ke arah yang lebih baik untuk terciptanya suatu kesempurnaan. Pengembangan kompetensi guru merupakan bagian dari kegiatan profesional guru, peningkatan tenaga kependidikan. Menurut Rohim tahun 2011, kompetensi profesional guru adalah kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan yang dimiliki oleh guru sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru yang dapat membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi pendidikan nasional. Dalam proses pengajaran, guru sangat dibutuhkan untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan sesuatu yang berguna bagi peserta didik. Keberadaan guru sangat penting dalam proses belajar dan mengajar, di mana guru merupakan salah satu komponen yang sangat berperan dalam mengantarkan siswa-siswinya menuju pada tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Dalam proses belajar mengajar, guru dituntut memiliki kompetensi profesional. Karena itu, di dalam proses belajar mengajar, guru sebagai pengajar dan siswa sebagai subjek belajar dituntut adanya profil kualitas tertentu dalam hal pengetahuan, kemampuan sikap, dan tata nilai, serta sifat-sifat pribadi agar proses itu dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dari beberapa penjelasan yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan kompetensi mengajar adalah suatu serangkaian usaha bantuan kepada guru, terutama bantuan yang berwujud layanan profesional untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang dimiliki guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban serta bertanggung jawab dalam layak mengajar dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi yang keempat yang akan dijelaskan oleh Fardela Putriani, yaitu tentang dimensi-dimensi kompetensi guru. Kepada Dela dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardela Putriani akan menjelaskan materi mengenai dimensi-dimensi kompetensi guru.
Guru merupakan seseorang yang berwenang dalam mengajar dan mendidik peserta didiknya, sehingga harus memiliki kompetensi yang baik untuk mengkondisikan lingkungan belajar mengajar yang efektif dan efisien bagi peserta didiknya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan seorang guru dalam merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi, kemampuan mengelola proses belajar mengajar, serta kemampuan melakukan penilaian terhadap peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian di sini mengarah kepada kepribadian guru yang menjadi pedoman atau teladan bagi peserta didiknya. Dalam undang-undang, kompetensi kepribadian guru merupakan kemampuan guru dalam memiliki kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didiknya. Yang ketiga, kompetensi sosial. Mengajar di depan kelas merupakan salah satu perwujudan dari kompetensi sosial. Hal ini dikarenakan kompetensi sosial berkaitan dengan interaksi dan proses komunikasi guru dengan muridnya. Menurut undang-undang, kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, atau wali murid, serta masyarakat sekitar. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional meliputi kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan guru dapat membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, yang mana dijelaskan lebih rinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan, teknologi, dan seni budaya yang diampunya meliputi yang pertama, menguasai materi secara luas sesuai dengan satuan pendidikan mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai konsep dan metode disiplin pengetahuan teknologi sesuai dengan satuan pendidikan mata pelajaran yang diampu. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dela. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Saskia Ayu Sandra, yaitu tentang peran guru dalam keberhasilan belajar siswa dan strategi menjadi guru profesional. Kepada Saskia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Saskia Ayu Sandra akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan mengenai peranan guru dalam keberhasilan belajar siswa. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Maksudnya adalah guru adalah pendidik yang menjadi tokoh utama, identifikasi, panutan, pedoman bagi peserta didik mereka. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru harus mempunyai tujuan yang jelas, menempatkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang ditempuh, dan menggunakan petunjuk jalan, serta menilai kelancaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Yang keempat, guru sebagai penasehat. Maksudnya di sini adalah guru memberi nasihat kepada siswa mana yang baik dan mana yang buruk yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kelima, guru sebagai pelatih. Maksudnya di sini adalah guru memberikan petunjuk pelatihan-pelatihan kepada peserta didik. Yang keenam, guru sebagai teladan atau model. Bagi peserta didik, guru adalah panutan mereka. Selanjutnya, guru sebagai pribadi. Maksudnya di sini guru harus memiliki kepribadian yang harus memiliki kepribadian yang dapat dicontoh oleh peserta didik.
secara individu atau secara acak barangkali akan lebih tepat bagi mereka dalam mempelajari sesuatu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai strategi menjadi guru profesional. Menurut Made Pidarta, guru ideal sebagai berikut. Yang pertama, komponen afeksi guru, sabar, gembira, rendah hati, moral, berbicara jelas, menarik, tekun, tegas, dan lain-lain. Yang kedua, komponen perasaan ilmu, pengetahuan, pendidikan formal lama, spesifik, mendalami dan memperluas terus-menerus. Selanjutnya yang ketiga, komponen penyajian bahan, seperti menanamkan cara belajar kritis, kreatif, percaya diri, pandangan positif terhadap dunia. Yang keempat, komponen hubungan guru-murid, yaitu kenang, senal, sensitif terhadap keadaan murid, kasihan terhadap situasi tertentu, otonom dalam bertindak. Yang terakhir, hubungan guru dengan orang dewasa, anggota organisasi profesi, berteman baik dengan kawan-kawan seprofesi dan anggota masyarakat. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi dari hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.